Guys, kalian pernah nggak sih lagi di titik paling bawah dalam hidup, terus tiba-tiba Tuhan malah ngasih kuis filsafat? Bayangin ya, kamu lagi sakit, bangkrut, ditinggal orang-orang terdekat, terus Tuhan datang bukan buat ngasih pelukan virtual, tapi nanya, kamu tahu nggak sih burung Raja Wali makan apa? Laut dalamnya berapa meter? Kayak, Tuhan, ini momen yang tepat buat deep talk teologi ya. Nah, ini beneran kejadian sama tokoh Alkitab kita hari ini, Ayub. Dan percaya atau enggak, perjumpaan yang aneh ini malah jadi momen paling transformatif dalam hidupnya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin gimana sih sebenarnya Tuhan muncul dalam badai kehidupan kita. Stay tune. Oke, jadi siapa sih Ayub? Kitab Ayub pasal 1 ayat 1-3 ngasih tahu kita, ini orang soleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Basically orang baik banget. Hartanya 7.000 kambing, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Ini bukan crazy rich Asian, ini crazy rich Middle Eastern. Tapi plot twist dimulai di Ayub 1 ayat 6-12. Ada percakapan antara Allah dan iblis, yes, literally sidang surgawi. Dan iblis bilang, Ayub taat karena hidupnya enak. Coba ambil semuanya, pasti dia kutuk engkau. Dan Allah mengizinkan ujian ini. Dalam satu hari, Ayub 1 ayat 13-19, ternaknya dirampok dan habis. Anak-anaknya semua meninggal dalam kecelakaan. Rumahnya hancur. Chapter 2 ditambah lagi, tubuhnya penuh bisul dari kepala sampai kaki. Istrinya bahkan bilang, kutukilah Allah dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Brutal kan? Terus datanglah 3 sahabatnya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Ayub 2 ayat 11. Awalnya mereka diam 7 hari, solidaritas yang bagus. Tapi begitu buka mulut, mereka jadi kayak komeng-komeng di kolom komentar yang suka bilang, pasti kamu ada dosa tersembunyi, atau ini karma. 37 pasal, Ayub 3-37, cuma berisi Ayub defend dirinya dan ketiga temannya nyalahin dia terus. Capek guys, bayangin debat kusir 37 chapter. Nah, di puncak frustasinya, Tuhan muncul dari badai puting beliung, Ayub 38 ayat 1. Tapi yang Tuhan tanyakan bukan, Ayub, kamu kenapa sakit hati? Atau, sorry ya lama. Tuhan malah nanya, Ayub 38 ayat 2-4. Siapa ini yang menggelapkan keputusanku dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Terus berlanjut 4 pasal penuh dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, kamu bisa bikin hujan? Kamu tahu habitat kambing gunung? Kamu bisa kendaliin Lewiatan, monster laut? Dan di tengah kuliah kosmik ini, sesuatu terjadi. Ayub 42 ayat 5-6, Ayub bilang, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dia akhirnya mengerti sesuatu. Oke, dari kisah aneh ini ada beberapa pelajaran powerful. Pelajaran 1, Tuhan lebih besar dari penjelasan yang kita butuhkan. Ayub nggak pernah dikasih tahu kenapa dia harus menderita. Nggak ada closure, nggak ada explanation chapter. Yang dia dapat adalah perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Kadang kita obses sama jawaban, Tuhan kenapa ini terjadi? Apa maksudnya? Tapi Tuhan nawarin sesuatu yang lebih besar, kehadirannya. Pelajaran 2, penderitaan bukan selalu karena dosa. 3 teman Ayub represent teologi yang salah tapi populer. Kalau kamu menderita, pasti kamu berdosa. Faktanya, Ayub 1 ayat 1 bilang dia saleh. Dan Tuhan sendiri bela Ayub di chapter 42 ayat 7-8. Penderitaan itu kompleks. Sometimes it's not about sin, tapi about refining atau bahkan misteri yang Tuhan pegang sendiri. Pelajaran 3, Tuhan muncul di badai, bukan setelah badai reda. Humornya, kita sering mikir, ya Allah, tunggu sampai gue tenang dulu, baru deh muncul. Tapi Tuhan datang from the whirlwind, 38 ayat 1, di tengah chaos. Artinya,
Dia nggak nunggu hidup kita perfect dulu. Dia hadir di tengah kekacauan kita. Dan justru di situ kita bisa ketemu dia paling real. Gimana sih apply ini dalam real life? Aplikasi 1. Berhenti cari alasan yang perfect. Misalnya, kamu lagi patah hati, sakit keras, atau gagal di karir. Wajar banget pengen tahu kenapa. Tapi kalau kamu stuck di situ terus, kamu bisa miss perjumpaan sama Tuhan yang lebih dalam. Coba shift pertanyaanmu dari kenapa ini terjadi ke Tuhan, engkau mau aku kenal sisi apa dari dirimu lewat ini. Aplikasi 2. Jangan jadi teman Ayub buat orang lain. Humor nih, kalau teman kamu lagi struggle, tolong jangan langsung ceramah atau nyalahin. Mungkin kamu kurang doa. Nggak helpful guys. Yang orang butuh, kehadiran, telinga yang dengerin, doa yang genuine. Sometimes, silence is golden. Kayak 3 teman Ayub yang diam 7 hari pertama. Itu bagian terbaik mereka. Aplikasi 3, cari Tuhan di tengah badai, bukan setelahnya. Praktisnya, kalau lagi di masa sulit, tetap maintain habits rohani kamu. Doa, baca Alkitab, ibadah. Jangan nunggu sampai hidup gue beres. Ayub bahkan nyembah pas hari pertama dia kehilangan segalanya. Ayub 1 ayat 20-21. Gak gampang, tapi disitulah dia encounter Tuhan. Sebelum kita wrap up, gue mau kalian pause sebentar dan mikirin beberapa pertanyaan ini. 1. Badai apa yang lagi kamu hadapi sekarang? Udah coba cari Tuhan di tengahnya? Atau kamu masih nunggu badainya reda dulu? 2. Seberapa sering kamu lebih fokus cari jawaban daripada cari Tuhan sendiri? 3. Pernah nggak kamu jadi teman Ayub? Nyalahin orang yang lagi susah instead of supporting them? Drop jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue bakal baca satu-satu dan siapa tahu kita bisa saling support lewat sharing. Guys, kisah Ayub ngingetin kita. Tuhan itu nggak bisa dimasukin kotak. Dia nggak ngikutin pola pikir kita. Tapi satu yang pasti, dia hadir bahkan di tengah badai paling dahsyat sekalipun. Dan kadang yang kita butuhin bukan penjelasan, tapi perjumpaan. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan konten selanjutnya. Dan yang paling penting, buka Alkitabmu sendiri. Baca kitab Ayub chapter 38-42. Experience sendiri gimana Tuhan ngomong lewat badai. Thanks udah nonton, stay blessed, and see you in the next video.